Bapak Ibu percaya tidak, ada buah yang kita kira menyehatkan, ternyata bisa membuat ginjal pelan-pelan rusak tanpa gejala apapun. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi ini fakta yang sering saya temui di ruang praktik. Setiap minggu, ada lansia datang dengan wajah bengkak atau napas berat, padahal hanya karena buah yang salah. Dan mungkin, buah itu sedang ada di meja makan Bapak Ibu pagi ini. Saya tahu ini terdengar sulit dipercaya, tapi saya sudah melihatnya sendiri pada puluhan pasien lansia. Hari ini saya akan ungkap 8 buah yang diam-diam merusak ginjal, dan 4 buah lain yang justru bisa menyelamatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Karena siapa tahu, apa yang Bapak Ibu makan setiap hari selama ini justru sedang menguji kekuatan ginjal tanpa disadari. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dari kampung nelayan di Makassar sampai desa pegunungan di Jawa Tengah. Saya melihat satu hal yang sama. Banyak orang lanjut usia sudah berusaha hidup sehat, tapi tanpa sadar justru melakukan kebiasaan yang memperberat kerja ginjalnya sendiri. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan sederhana yang bisa Bapak Ibu praktikkan di rumah, tanpa obat mahal dan tanpa alat rumit. Karena saya percaya, kesehatan lansia bukan hanya soal usia panjang, tapi bagaimana kita bisa tetap mandiri, bisa berjalan ke masjid, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa rasa sakit. Bapak Ibu tahu tidak? Banyak orang di atas usia 60 merasa tubuhnya masih kuat karena bisa berjalan pagi dan makan buah setiap hari. Mereka yakin semua baik-baik saja. Padahal di dalam tubuh, ginjalnya sudah mulai kelelahan. Ginjal itu seperti saringan air di rumah. Saat baru dipasang, air yang keluar jernih dan lancar. Tapi setelah puluhan tahun dipakai tanpa dibersihkan, saringan itu mulai tertutup kerak. Air tetap mengalir, tapi lama-lama makin keruh. Begitu pula dengan ginjal kita. Setelah melewati usia 60, kemampuan ginjal untuk menyaring racun hanya tersisa setengah dari masa muda. Artinya, sisa metabolisme yang seharusnya dibuang justru menumpuk di dalam darah. Akibatnya, tubuh mudah bengkak, tekanan darah naik, dan kadar asam urat melonjak tanpa disadari. Penelitian dari Journal of Nephrology Asia tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 lansia di Indonesia memiliki fungsi ginjal rendah, tetapi 80% di antaranya tidak menyadarinya. Mereka masih merasa sehat, sampai suatu hari bangun dengan kaki bengkak atau napas tersengal. Masalahnya, banyak lansia justru mempercepat kerusakan itu dengan makanan yang dikira menyehatkan. Buah yang katanya kaya vitamin ternyata mengandung kalium dan gula tinggi, yang menjadi beban bagi ginjal yang sudah lemah. Tubuh yang seharusnya disegarkan malah semakin berat bekerja. Dan yang lebih mengejutkan, buah-buahan itu bukan buah asing. Hampir setiap hari kita melihatnya di dapur atau di pasar pagi. Di bagian berikut saya akan jelaskan 4 buah yang paling sering membuat ginjal lansia pelan-pelan rusak tanpa terasa. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa pisang itu sumber energi alami. Rasanya manis, lembut, dan mudah dicerna, sehingga banyak orang lanjut usia menjadikannya camilan harian. Tapi yang jarang disadari, justru karena alasan itu, pisang bisa menjadi beban berat bagi ginjal yang fungsinya sudah menurun. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium. Angka ini aman bagi orang muda yang ginjalnya masih kuat. Namun bagi lansia, ginjal yang sudah lemah tidak mampu membuang kelebihan kalium secepat dulu. Akibatnya, kalium menumpuk di darah dan bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur, bahkan serangan jantung mendadak. Saya pernah menangani Pak Darman, 68 tahun, dari Pekalongan. Setiap pagi beliau makan 2 pisang setelah jalan kaki. Suatu hari, beliau tiba-tiba pingsan di rumah. Setelah diperiksa, kadar kaliumnya hampir 2 kali lipat dari batas normal. Penjelasannya sederhana. Saat ginjal sudah bekerja lebih lambat, kalium dari makanan tidak langsung dikeluarkan lewat urin. Ia menumpuk pelan-pelan, seperti air yang tertinggal di ember bocor. Tubuh tidak terasa sakit, tapi jantung mulai terkejut dari dalam. Itu sebabnya banyak lansia yang mendadak merasa dada berdebar atau kaki lemas tanpa sebab. Apakah berarti pisang harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga. Bagi yang fungsi ginjalnya masih cukup baik, boleh saja makan sesekali. Tapi batasi setengah buah per hari dan hindari pisang yang terlalu matang karena kadar kaliumnya lebih tinggi. Pisang bukan musuh, tapi bagi tubuh lansia yang sudah rapuh,
Ia harus diperlakukan seperti obat, dalam dosis kecil dan dengan waktu yang tepat. Bapak Ibu mungkin terbiasa memulai pagi dengan segelas jus jeruk yang segar. Rasanya manis, sedikit asam, dan dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tahukah Bapak Ibu, bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, jus jeruk justru bisa menjadi bom kalium yang berbahaya. Satu gelas jus jeruk dari 2 buah jeruk segar mengandung lebih dari 470 mg kalium dan gula yang sangat mudah diserap. Ketika diminum, kalium dan gula itu langsung masuk ke aliran darah dalam waktu singkat. Pada orang muda, ginjal akan segera menyeimbangkan kadar tersebut. Tapi pada lansia, proses itu jauh lebih lambat. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak, jantung berdetak tidak teratur, dan ginjal bekerja keras hingga kelelahan. Saya masih ingat Ibu Nurhayati, 70 tahun, dari Bandung. Setiap pagi beliau rutin membuat jus jeruk tanpa gula karena mengira itu pilihan paling sehat. Namun setelah 3 bulan, hasil pemeriksaannya menunjukkan fungsi ginjalnya turun drastis. Setelah kami hentikan jus jeruk dan menggantinya dengan air hangat serta buah rendah kalium seperti apel, hasilnya membaik hanya dalam 4 minggu. Selain itu, jeruk yang dijus membuat kadar gulanya menjadi lebih pekat. Tanpa serat alami dari buah utuh, gula diserap lebih cepat dan meningkatkan risiko kenaikan gula darah serta peradangan pembuluh darah kecil di ginjal. Bagi lansia dengan diabetes, hal ini sangat berbahaya karena dapat mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati rasa segar jeruk, cukup makan sepotong kecil jeruk utuh, bukan dalam bentuk jus. Dan jangan lupa minum air putih setelahnya, agar kadar kalium tidak menumpuk. Kesegaran jeruk memang menggoda, tapi bagi tubuh lansia, yang dibutuhkan bukan hanya rasa segar, melainkan keseimbangan agar ginjal bisa tetap bekerja dengan tenang dan tidak terbebani. Bapak Ibu pasti setuju. Tidak ada yang lebih menyegarkan di siang hari daripada potongan semangka dingin. Rasanya manis, banyak air, dan sering dianggap bisa membantu ginjal membersihkan racun. Tapi bagi tubuh lansia, semangka justru bisa menjadi sumber masalah besar jika dikonsumsi berlebihan. Ginjal berfungsi seperti bendungan yang mengatur aliran air di dalam tubuh. Saat masih muda, bendungan ini kuat dan bisa membuka serta menutup sesuai kebutuhan. Namun setelah usia 60, kekuatan itu mulai menurun. Bila terlalu banyak cairan masuk sekaligus seperti dari semangka yang 92% isinya air, bendungan itu bisa meluap. Saya masih ingat Pak Rudi, 69 tahun, dari Gresik. Beliau sering makan semangka setiap sore karena merasa badannya cepat panas. Suatu malam, beliau dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas dan kakinya bengkak. Setelah diperiksa, ternyata cairan menumpuk di paru-paru akibat ginjalnya tidak mampu mengeluarkan air berlebih dari tubuh. Secara ilmiah, kondisi ini disebut edema atau retensi cairan. Penelitian dari University of Pavia, Italia, menemukan bahwa pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, konsumsi buah tinggi air seperti semangka dapat meningkatkan risiko pembengkakan hingga 35% jika dikonsumsi lebih dari 2 potong besar per hari. Artinya, meskipun semangka tampak ringan, bagi tubuh lansia yang rentan, ia bisa menciptakan banjir dari dalam. Kalau Bapak Ibu ingin tetap menikmati semangka, batasi porsinya maksimal 2 potong kecil saja, dan hindari mengonsumsinya menjelang malam. Lebih baik diganti dengan buah seperti pir atau apel yang kadar airnya seimbang dan tidak terlalu tinggi. Kesegaran semangka memang menenangkan, tapi bagi ginjal lansia yang sudah bekerja keras setiap hari, kadang justru yang dibutuhkan bukan lebih banyak air, melainkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Bapak Ibu mungkin sering mendengar bahwa kiwi adalah buah super, kaya vitamin C, bagus untuk daya tahan tubuh, dan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Namun di balik warna hijau segarnya, kiwi menyimpan risiko tersembunyi yang tidak banyak diketahui, terutama bagi lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun. Dalam 100 gram kiwi terkandung hampir 300 mg kalium. Angka ini setara dengan 1,5 buah pisang. Jika dimakan 2 butir, jumlah kaliumnya sudah melebihi batas aman harian bagi lansia dengan ginjal lemah. Kalium yang terlalu tinggi membuat ginjal bekerja keras untuk menyeimbangkan kadar elektrolit dalam darah. Dan bila gagal, dapat muncul gejala seperti jantung berdebar, otot lemas, hingga pusing mendadak. Saya teringat Pak Ahmad, 71 tahun, dari Yogyakarta. Setiap pagi beliau rutin makan 2 kiwi karena ingin menjaga imunitas tubuh. Tapi setelah beberapa minggu, kakinya mulai bengkak dan tekanan darahnya naik tanpa sebab. Setelah pemeriksaan laboratorium, kadar kalium darahnya jauh di atas normal.
Setelah kami hentikan konsumsi kiwi dan menggantinya dengan pepaya matang setengah porsi per hari, kondisinya berangsur membaik. Masalahnya bukan hanya pada kandungan kalium, tetapi juga pada interaksi kiwi dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah dan diuretik. Beberapa obat ini sudah meningkatkan kadar kalium, sehingga ketika dikombinasikan dengan buah tinggi kalium seperti kiwi, efeknya bisa menjadi berlipat ganda. Menurut penelitian Asian Geriatric Nutrition Review tahun 2021, interaksi seperti ini dapat memperparah gangguan irama jantung pada 1 dari 10 lansia, dengan hipertensi yang juga mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi meskipun kiwi tampak modern dan sehat, bukan berarti cocok untuk semua usia. Tubuh lansia membutuhkan keseimbangan, bukan kelebihan nutrisi yang tidak bisa diproses dengan sempurna. Jika Bapak Ibu ingin meningkatkan daya tahan tubuh, cukup konsumsi buah rendah kalium seperti jambu air atau apel, ditambah istirahat yang cukup dan air putih hangat setiap pagi. Itu jauh lebih aman bagi kesehatan ginjal lansia. Bapak Ibu, setelah mendengar 4 buah yang ternyata bisa memperburuk ginjal, mungkin ada yang mulai khawatir. Kalau begitu, apa masih ada buah yang aman untuk lansia? Jangan cemas, karena kabar baiknya, tubuh kita diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri asal diberi kesempatan dan nutrisi yang tepat. Saya sering melihat pasien yang datang dengan wajah pasrah, membawa hasil laboratorium dengan angka fungsi ginjal yang menurun. Tapi setelah beberapa bulan mengganti kebiasaan makan dan mengatur asupan cairan, hasilnya bisa berubah jauh lebih baik. Ginjal itu bukan mesin yang langsung rusak permanen. Ia bisa pulih perlahan, seperti sawah kering yang kembali hijau setelah disiram air hujan. Penelitian dari Indonesian Journal of Gerontology tahun 2023 mencatat bahwa perubahan pola makan alami dapat memperbaiki fungsi ginjal hingga 20-30% hanya dalam 2 bulan, terutama bila asupan kalium dan gula darah dijaga seimbang. Artinya, tidak semua buah berbahaya. Ada 4 buah yang justru bisa membantu mengurangi peradangan, membersihkan darah, dan memperkuat ginjal lansia secara alami. Buah-buahan ini bukan dari luar negeri, bukan juga mahal, semuanya mudah ditemukan di pasar tradisional kita. Dan yang paling penting, cara mengonsumsinya pun sederhana. Di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan satu persatu buah yang bisa menjadi penyelamat alami bagi ginjal Bapak Ibu, beserta cara memakannya agar khasiatnya benar-benar terasa. Bapak Ibu pasti sering mendengar pepatah "An apple a day keeps the doctor away". Kalimat itu ternyata bukan sekadar slogan, terutama bagi orang usia lanjut. Apel adalah salah satu buah terbaik untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan, terutama dalam membersihkan racun dari darah. Saya teringat Bu Nur Hayati, 68 tahun, dari Tegal. Beliau menderita tekanan darah tinggi dan fungsi ginjal menurun. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore dengan 1 apel hijau setiap hari, 3 minggu kemudian tekanan darahnya mulai stabil, dan hasil laboratoriumnya menunjukkan perbaikan fungsi ginjal. Ia tersenyum sambil berkata, "Ternyata obatnya cuma dari buah." "Ya dok, rahasia apel ada pada kandungan pektin, serat larut yang bekerja seperti spons di dalam tubuh. Pektin menyerap racun, kolesterol dan sisa metabolisme yang menumpuk dalam darah, lalu membantu membuangnya lewat sistem pencernaan. Dengan begitu, beban ginjal berkurang karena tidak perlu menyaring racun sebanyak sebelumnya." Menurut penelitian dari Journal of Renal Nutrition tahun 2020, konsumsi apel setiap hari dapat menurunkan kadar kreatinin darah hingga 15% pada lansia dengan gangguan ginjal ringan hingga sedang. Selain itu, antioksidan alami seperti quercetin dan polifenol dalam kulit apel membantu melindungi pembuluh darah kecil di ginjal dari peradangan. Namun, yang sering dilupakan adalah cara memakannya. Apel sebaiknya dimakan dengan kulitnya, karena justru disitulah terkandung sebagian besar antioksidan. Cukup cuci bersih di bawah air mengalir, jangan dikupas, dan potong kecil agar mudah dikunyah. Untuk lansia yang giginya sudah sensitif, apel bisa dikukus sebentar agar lebih lembut tanpa kehilangan khasiatnya. Apel bukan hanya menyehatkan ginjal, tapi juga melancarkan pencernaan, menjaga gula darah tetap stabil, dan memberi rasa segar alami tanpa perlu gula tambahan. Setiap kali menggigit apel, ingatlah bahwa itu bukan sekadar buah, tapi langkah kecil untuk membersihkan darah dan memberi ginjal waktu beristirahat. Bapak Ibu mungkin berpikir stroberi itu terlalu asam atau hanya cocok untuk anak muda. Padahal bagi lansia dengan fungsi ginjal yang mulai melemah, stroberi justru bisa menjadi perisai alami yang luar biasa. Buah kecil berwarna merah ini kaya akan senyawa pelindung sel, terutama bagi organ halus seperti ginjal. Saya masih ingat Pak Sumarno, 70 tahun, dari Blitar.
Beliau datang dengan keluhan cepat lelah dan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kreatinin di atas batas normal. Saya menyarankan beliau menambahkan 6-8 butir stroberi segar ke menu paginya, tanpa gula atau susu kental manis. 2 bulan kemudian nilai kreatininnya turun dan beliau berkata sambil tersenyum, "Sekarang saya tidak gampang capek lagi, Dok. Stroberi mengandung ellagic acid dan antosianin, 2 senyawa kuat yang berfungsi menetralkan radikal bebas dalam darah. Zat ini membantu mencegah peradangan halus pada jaringan ginjal dan memperlambat proses penuaan sel." Dalam penelitian yang dimuat di American Journal of Clinical Nutrition tahun 2019, kelompok lansia yang rutin mengonsumsi stroberi mengalami peningkatan fungsi ginjal hingga 18% dibanding kelompok yang tidak mengonsumsinya. Selain itu, kadar kalium dalam stroberi tergolong aman, hanya sekitar 150 mg per 100 gram, jauh lebih rendah dibanding buah seperti jeruk atau pisang. Itu artinya, stroberi dapat dikonsumsi tanpa khawatir menambah beban kerja ginjal. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan mencuci stroberi di bawah air mengalir dan memakannya bersama kulitnya. Jangan merendamnya terlalu lama karena vitamin C mudah larut dalam air. Untuk variasi, Bapak Ibu bisa mencampurkannya ke dalam air mineral dingin sebagai infused water, memberi rasa segar sekaligus membantu hidrasi tubuh. Setiap buah stroberi yang Bapak Ibu makan seperti menambahkan lapisan pelindung bagi ginjal, menjaga sel-selnya tetap kuat menghadapi waktu. Bapak Ibu, pernahkah merasakan perut terasa penuh atau badan berat setelah makan daging? Itu tanda tubuh sedang kesulitan memecah sisa protein. Nah, disinilah peran nanas menjadi luar biasa. Buah tropis yang sering dianggap terlalu manis ini ternyata mengandung enzim kuat bernama bromelain yang bekerja seperti pembersih alami bagi darah dan ginjal. Saya pernah menangani Pak Roni, 65 tahun, dari Tasikmalaya. Beliau memiliki kadar asam urat tinggi dan sering mengeluh lutut serta pinggang pegal. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore dengan beberapa potong nanas segar 3 kali seminggu, gejalanya berangsur membaik. 6 minggu kemudian, kadar asam uratnya turun signifikan dan beliau bisa tidur nyenyak tanpa nyeri sendi. Rahasia bromelain terletak pada kemampuannya memecah sisa protein dalam darah yang seringkali menyumbat saluran penyaringan di ginjal. Dengan membantu membersihkan saringan halus itu, nanas menurunkan risiko pembengkakan dan mempercepat pengeluaran racun lewat urin. Selain itu, bromelain juga dikenal memiliki efek anti-inflamasi yang dapat mengurangi bengkak dan tekanan pada ginjal. Penelitian dari International Journal of Food Science and Nutrition tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi 100 gram nanas segar setiap hari membantu menurunkan kadar ureum hingga 12% pada kelompok lansia dengan fungsi ginjal menurun. Namun perlu diperhatikan, nanas kalengan tidak memiliki manfaat yang sama. Proses pengawetan dengan sirup gula justru merusak enzim bromelain dan meningkatkan beban gula darah. Jadi, pilihlah nanas segar dan matang alami, bukan yang direndam dalam air gula. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, makanlah 2-3 potong nanas setelah makan siang, bukan saat perut kosong. Dan bagian tengah nanas, yang biasanya dibuang karena keras, justru mengandung bromelain paling tinggi. Potong tipis-tipis dan kunyah perlahan, karena di sanalah rahasia penyembuhannya tersimpan. Setiap gigitan nanas segar adalah cara lembut membantu ginjal Bapak Ibu bernapas lega kembali. Bapak Ibu tentu sudah akrab dengan buah pir. Rasanya manis, sedikit sepat dan menyegarkan tenggorokan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa pir sebenarnya adalah salah satu obat alami terbaik untuk membantu ginjal beristirahat dari beban kerja yang berat? Buah ini bukan hanya pelepas dahaga, tapi juga penyejuk yang menenangkan organ dalam tubuh. Saya masih ingat Bu Maimunah, 71 tahun, dari Banjarmasin. Beliau sering merasa panas dalam dan kakinya bengkak setiap sore. Setelah saya sarankan makan setengah buah pir segar setiap pagi selama 2 minggu, keluhannya mulai berkurang. Ia tersenyum sambil berkata, "Rasanya ringan, Dok, seperti badan dibersihkan dari dalam." Pir mengandung pektin dan luteolin, 2 senyawa alami yang bekerja seperti penyaring lembut di dalam tubuh. Pektin menyerap sisa natrium dan racun dari darah, lalu membantu membuangnya melalui urin tanpa membebani ginjal. Sedangkan luteolin berfungsi menenangkan peradangan mikro di saluran ginjal, membantu ginjal bekerja dengan tenang dan stabil. Selain itu, pir juga memiliki kadar air tinggi sekitar 84% yang sangat baik untuk hidrasi alami lansia, tanpa menimbulkan efek samping seperti buah lain yang tinggi kalium. Dalam penelitian dari Asian Journal of Nephrology tahun 2020,
Konsumsi pir secara rutin selama 4 minggu membantu menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 10 poin dan mengurangi retensi cairan pada pasien lansia dengan hipertensi ringan. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan tidak mengupas kulitnya, karena justru di bagian kulit terkandung hingga 5 kali lipat antioksidan dibanding daging buahnya. Bagi yang giginya sudah lemah, pir bisa dikukus sebentar atau dibuat rebusan hangat pir jahe, yang juga menenangkan pernapasan dan menurunkan panas tubuh. Pir bukan hanya buah, tapi sahabat lembut bagi ginjal. Ia menyejukkan, membersihkan, dan memberi ketenangan dari dalam, seperti doa yang menenangkan tubuh dan hati. Bapak Ibu, kalau penjelasan ini terasa bermanfaat, mohon bantu sebarkan video ini kepada teman, keluarga, atau tetangga yang mungkin juga sedang berjuang menjaga ginjalnya. Satu kali Bapak Ibu menekan tombol share, bisa jadi membantu seseorang terhindar dari penderitaan panjang dan kembali sehat tanpa harus menjalani cuci darah. Saya percaya, menjaga kesehatan lansia bukan hanya urusan pribadi, tapi juga bentuk sedekah ilmu dan kasih sayang antar sesama. Mungkin dari video sederhana ini, akan lahir satu perubahan kecil yang menyelamatkan banyak hidup. Dan kalau Bapak Ibu punya pengalaman atau kebiasaan alami yang membuat tubuh lebih ringan dan sehat, tuliskan di kolom komentar. Kita belajar bersama. Karena kesehatan lansia bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling peduli. Bapak Ibu yang saya hormati, 8 rahasia tadi bukan sekadar daftar buah, tapi jalan sederhana untuk membantu ginjal tetap kuat di usia lanjut. Karena ginjal yang sehat berarti kehidupan yang tenang. Tidak bengkak, tidak sesak napas, tidak khawatir setiap kali harus periksa ke rumah sakit. Saya sering berkata kepada pasien saya, tubuh kita ini seperti kebun yang dititipkan oleh Allah. Kalau disiram dengan air yang baik, diberi nutrisi dari makanan yang bersih, dan dijaga dari racun, maka kebun itu akan terus berbuah sampai usia senja. Tapi kalau dibiarkan kering dan tercemar, bahkan pohon yang kuat pun akan layu. Mulailah dari hal kecil. Ganti buah yang berbahaya dengan buah yang menyehatkan. Biasakan minum air putih yang cukup, dan jagalah hati tetap tenang. Karena ginjal bukan hanya bekerja dari apa yang kita makan, tapi juga dari bagaimana kita menjaga perasaan. Saya percaya, setiap langkah kecil menuju hidup sehat akan menjadi bentuk syukur yang nyata. Dan semoga dari video ini Bapak Ibu semakin sadar bahwa menjaga kesehatan lansia adalah bentuk ibadah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Itu tanda bahwa Bapak Ibu sungguh peduli dengan kesehatan lansia dan ingin menjalani masa tua yang lebih tenang dan bermakna. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di sini. Bagikan kepada orang-orang yang Bapak Ibu sayangi agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Kalau video ini membantu, silakan tinggalkan komentar tentang perubahan yang Bapak Ibu rasakan setelah mencoba cara-cara sederhana tadi. Saya akan senang sekali membaca dan mendoakan satu persatu, supaya setiap langkah Bapak Ibu menuju hidup sehat dipenuhi berkah. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya, karena saya akan membahas cara alami lain untuk menjaga jantung, ginjal, dan daya tahan tubuh lansia tetap kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.